Oke, halo teman-teman, kenalin gue Denny. Sorry ya, kebetulan hari ini gue lagi dinas pekerjaan. Cuman karena emang udah diniatin pengen bikin video ya, gue gak berani bilang ini video tutorial, tapi gue mau sharing dari lama udah pengen bikin video yang bisa berbagi ya, sharing dengan teman-teman yang memang benar-benar pengen banget belajar gitar khususnya. Gue bukan musisi profesional, gue musisi amatir, uh, produser musik amatir juga karena belajar secara otodidak gitu, karena kesukaan gue terhadap musik. Player musik juga amatir, tapi gue rasa dengan ilmu otodidak gue ini gue bisa sharing lah ya prinsip-prinsip belajar gitar khususnya buat lu yang benar-benar baru memulai dari nol, supaya kalian itu nggak cuman tahu itu chord C bentuknya begini, kunci D bentuknya begini, tapi gue pengen sharing lebih 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 fundamental lah ya, kenapa bentuknya begini, kenapa bentuknya begini. Jadi mungkin ini akan menjadi banyak part video karena nggak mungkin gue rekam sekaligus. Oh ya, gue kebetulan lagi di Labuan Bajo. Sorry ya, gue matiin TV-nya dulu. Dan gue ngerekam ini dengan Xiaomi Mi Spare ya. Jadi kalau bosan lihat muka gue, itu view-nya bagus banget. Kalian putar aja karena gue akan bikin videonya dalam bentuk kamera 360 supaya kalian bisa fokus mau lihat jari gue atau lihat view, silakan. Gue nggak akan cerita tentang ini ya, part of instrumen dari gitar ini, tapi lebih ke fretboard, fokus ke fretboard ini. Apa yang ada di fretboard ini? Pertama, yang kita tahu ya ini boardnya ya, neck gitarnya ini ada fretboard, dimana di dalamnya itu terdiri dari banyak fret. Ini namanya fret. Ini namanya fret gitar. Jadi mudah-mudahan kalian ingat ya pelajaran kalian waktu SD tentang nada. Yang pertama itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini gue mau fokus di C sama dengan do ya. C itu ada di sini. C paling rendah. Senar nomor 5, fret nomor 3. Oke, sebelum semakin jauh ke sana, mungkin gue mau kasih tahu ya, setup standar dari gitar itu kan dia punya nada. Sebutan di sini kan sebenarnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya itu adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Itu yang paling standar, C sama dengan do. Dimana untuk string nomor 1 dihitungin dari bawah ya, mewakili nada E yang tinggi. Kemudian senar nomor 2 ini B, senar nomor 3 itu G, senar nomor 4 itu D, senar nomor 5 itu A, dan yang paling low, paling atas, senar nomor 6 itu E. Oke, harus dihafal. E, B, G, D, A, E. Oke. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui itu tentang jarak antar nada. Kalau kita bicara di gitar pakai C, D, E, F, G, A, B, C berarti E itu adalah sama dengan Mi dengan nada dasar chord C sama dengan do. Ingat ya, C di sini. Tadi gue cerita senar nomor 6 open stringnya adalah E. Berarti E sebagai Mi, berarti jarak Mi ke Fa itu kan setengah ya. Ingat, jangan lupa, C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah, dan seterusnya. Kalian googling aja jarak antar nada. Ingat ya, C sama dengan do. Jadi C itu mewakili do, dan seterusnya. Nah, di fretboard ini kalian harus tahu jarak antar fret itu punya nilai interval berapa. Untuk gitar, dia
antar fret ini memiliki interval jarak nada itu setengah, sehingga ketika E sebagai mi ke F sebagai fa, berarti kan do re mi fa. Mi ke fa itu jaraknya setengah, berarti open string ke fret nomor 1 itu jaraknya setengah, berarti F ada di sini. Kemudian fa ke sol itu diwakili oleh F ke G, jaraknya setengah, berarti kita hitung nih dari F ke G, berarti ini setengah, ini 1, 2 kalinya setengah kan 1 ya, berarti F G, ini fa, ini sol. Kemudian sol ke la jaraknya 1, berarti melompati 1 fret lagi, la, ini sol ke la. Oke, berarti E, F, G, A, mi, fa, sol, la. Tuh. Nah, terus yang perlu kalian ketahui itu adalah persamaan nada, di mana fret kelima 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi sebagai apa? La. Kalau di gitar itu A dengan nada dasar C sama dengan Do. A ini fret kelima dari string ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan open string di bawahnya. Berarti misalnya string nomor 6 fret kelima, ingat ya nih, kalau gitar kalian ada titiknya, berarti ini titik yang nomor 2 kan, titiknya di sini di fret ketiga, kelima, ketujuh dan seterusnya. Fret kelima sama dengan string kelima open string, sama kan? Ini open string senar 5, ini fret kelima di senar ke-6. Itu berlaku juga untuk yang fret kelima di senar kelima sama dengan open stringnya senar ke-4. Kemudian fret ke-5 senar nomor 4 sama dengan open stringnya senar nomor 3. Kemudian, nah yang beda itu adalah open string senar nomor kelima. Ini open string senar nomor senar nomor 5, senar nomor 2 itu dia ekuivalen sama dengan string nomor 3 fret nomor 4. Dia beda sendiri. Nah, selanjutnya string nomor 2 fret nomor 5 sama dengan yang di atasnya tadi. Fret nomor 5 string nomor 2 itu sama dengan open stringnya senar nomor 1. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Oke. Sehingga ketika kita mainkan nadanya, misalnya dari atas E, F, G, A, B, C. Kenapa B-nya di sini? Karena B itu sebagai C di C sama dengan Do. Karena tadi kan A-nya di sini ya, open string senar nomor 5 A. Karena La ke C, A ke B jaraknya 1 nada, berarti bias dari sini ya, A setengah 1, A crash B. Crash dan mol itu sebenarnya definisinya, crash itu naik setengah nada, mol itu turun setengah nada. Jadi di sini ini sama aja sih istilahnya, kalau mau dibilang A crash atau B mol gitu. Maka kenapa nadanya C sama dengan Do kondisi normal, dia E, F, G, A atau A open string senar nomor 5, C, B, Do, Mi, fa, sol, la, si, Do.